salah satu tokoh sejarah Cirebon yang namanya begitu terkemuka, di mana namanya tersebut itu ditulis dalam berbagai macam naskah kuno, adalah tokoh yang di kemudian hari adalah tokoh yang berjuluk Pangeran Panjunan. Nah, Pangeran Panjunan ini begitu terkenal pemirsa di zamannya karena beliau juga merupakan orang yang ikut serta merintis berdirinya Kesultanan Cirebon. Selain itu, tokoh ini pula dikisahkan sebagai tokoh yang dipercayai mendirikan Masjid Agung Panjunan yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Merah Panjunan itu. Nah, yang menjadi soal adalah bahwa siapa sih sebetulnya Pangeran Panjunan itu, kan begitu. Dari mana asal usulnya dan bagaimana riwayat hidupnya, kan begitu. Bahasan mengenai Pangeran Panjunan ini pemirsa memang dibahas dalam berbagai macam sumber sejarah Cirebon. Dan yang paling umum membahasnya itu adalah naskah-naskah kuno asal Cirebon. Di antaranya itu adalah naskah Carita Purwaka Carubanagari, naskah Kuningan, naskah Mertasinga, naskah babat-babat Cirebon yang lainnya. Dan di antara sekian banyak naskah itu pemirsa, tentu jika membahas mengenai sejarah Cirebon itu ya pasti menyebut-nyebut mengenai tokoh yang bernama Pangeran Panjunan itu. Namun pemirsa, yang perlu pemirsa pahami bahwa informasi mengenai asal usul daripada Pangeran Panjunan dari beberapa sumber sejarah yang ada itu berbeda-beda ya. Bahkan di antara sumber-sumber itu ada yang bertentangan gitu. Jadi ya karena memang isinya itu bertentangan sama sekali, ada juga yang isinya itu sama dan lain sebagainya. Namun dalam bahasan kali ini Bung PI mencoba menjelaskan mengenai asal-usul Pangeran Panjunan dari berbagai sisi, artinya dari berbagai versi. Bahwa versi pertama, pemirsa, Pangeran Panjunan sebagaimana yang dikisahkan dalam naskah Kuningan, ini merupakan cucu daripada Prabu Siliwangi. Jadi dahulu Prabu Siliwangi itu mempunyai putri yang bernama Aci Bedaya. Aci Bedaya ini adalah anak Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dari istrinya yang bernama Nyi Aci Putih. Sementara Nyi Aci Putih sendiri merupakan istri Prabu Siliwangi yang lahir dari pasangan Dampu Awang dan Rara Ruda. Jadi begitu kisahnya. Nah, lalu kemudian bagaimana ceritanya Putri Aci Bedaya itu melahirkan Pangeran Panjunan, kan begitu. Bahwa dalam naskah Kuningan dikisahkan Putri Aci Bedaya itu di suatu waktu itu, singkat cerita itu, berjodoh dengan Raja Baghdad begitu. Dan dari pernikahan Nyi Aci Bedaya dengan Raja Baghdad ini kemudian melahirkan 4 orang anak, yaitu 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, adapun keempat anak yang dimaksud itu, anak yang pertama itu bernama Maulana Huda atau Syarif Huda. Nah, Maulana Huda ini kelak juga dikenal dengan nama Ki Gedeng Babadan. Dan kemudian anak yang keduanya yaitu Maulana Yunan atau Pangeran Panjunan itu
Kemudian anak yang ketiga yaitu Maulana Api, atau yang di kemudian hari menjadi Pangeran Kejaksan. Dan kemudian yang keempat yaitu adalah Rara Baghdad. Ini menurut naskah Kuningan. Sehingga dengan demikian pemirsa, karena Pangeran Panjunan atau Maulana Yunan ini lahir daripada wanita yang bernama Nyi Aci Bedaya, putri daripada Prabu Siliwangi, maka Pangeran Panjunan dalam naskah ini dikisahkan sebagai cucu daripada Prabu Siliwangi atau cucu Sri Baduga Maharaja. Ini menurut naskah Kuningan. Kemudian pemirsa, bahwa dalam sumber-sumber yang lainnya, seperti dalam sejarah Cirebon yang ditulis oleh beberapa sejarawan Cirebon dan lain sebagainya, yang diambil dari referensi-referensi seperti Carita Purwakaca Rupanagari dan lain sebagainya, bahwa Pangeran Panjunan atau yang menurut mereka itu namanya itu adalah Syarif Abdurrahman, itu adalah anak daripada Syekh Datuk Kahfi, anak Syekh Datuk Kahfi atau anak daripada Syekh Nurjati, dari seorang wanita yang mempunyai tali kekerabatan dengan Sultan Baghdad. Jadi itulah perbedaannya ya. Jadi dua sisi itu. Maksudnya memang masih banyak sekali versi-versi yang lainnya, tapi kalau dipenggal secara globalnya itu yaitu versinya. Ada yang menyatakan bahwa Pangeran Panjunan dan saudara-saudaranya itu termasuk juga Pangeran Kejaksan itu adalah cucu daripada Prabu Siliwangi, karena walaupun bapaknya itu seorang Raja Baghdad, tapi ibunya itu merupakan putri Prabu Siliwangi. Jadi saya kira pemirsa sudah paham ya mengenai asal usul Pangeran Panjunan dalam dua sumber yang bertentangan begitu ya. Kemudian pemirsa, bahwa tokoh yang dinamakan Pangeran Panjunan ini kemudian memang dikenal dalam beberapa catatan itu adalah sebagai orang yang berjasa dalam merintis atau ikut serta mendirikan kerajaan Cirebon, dan beliau juga membantu Pangeran Cakrabuana. Bahkan dalam naskah Mertasinga dikisahkan bahwa nantinya salah satu anak Pangeran Cakrabuana itu nantinya dinikahkan dengan Pangeran Panjunan itu, sehingga Pangeran Panjunan itu ya juga menantunya Pangeran Cakrabuana. Itu menurut naskah Mertasinga. Kemudian pemirsa, bahwa Pangeran Panjunan ini nantinya itu tinggal di suatu daerah yang daerahnya juga itu nantinya dinamakan sebagai Panjunan, dan beliau nantinya si Pangeran Panjunan ini mendirikan Masjid Merah di Panjunan itu. Adapun mengenai kewafatan daripada Pangeran Panjunan ini ada juga berbagai macam versi itu. Ada yang menyatakan bahwa Pangeran Panjunan itu nantinya dikuburkan di komplek pemakaman Gunung Jati. Ada juga yang menyatakan bahwa bukan di situ gitu. Memang banyak banyak versi begitu. Tapi yang dipercayai orang ya Pangeran Panjunan dimakamkan di komplek pemakaman keluarga raja-raja di Gunung Jati. Jadi demikian saja pemirsa kisah mengenai asal usul daripada Pangeran Panjunan, salah satu tokoh Cirebon yang dahulu turut merintis dan mendirikan kerajaan Cirebon.